Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemirsa dan juga pageant lovers, kembali lagi di Virtual Quarantine Day 1 Miss Chinese Indonesia 2022. Bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Wow, tadi kita sudah melewati sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Saat ini kita memasuki sesi keempat hari ini dalam Virtual Quarantine Day 1. Wow, pasti pageant lovers, sahabat Eljon dan pemirsa semuanya pasti sudah tidak sabar untuk melihat lagi seaktif apa dan materi apa yang akan didapatkan oleh finalis dari Miss Chinese Indonesia 2022. Langsung saja, saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Tony Saputra. Halo Kakak. Halo, selamat siang Kak Oke, selamat siang. Apa kabar Kak hari ini? Syukurlah kabar baik, sehat. Kak Celia apa kabar? Oke, baik juga tentunya karena Kak Tony pasti sudah tidak sabar untuk ketemu dengan finalis kita Miss Chinese Indonesia 2022 dan sharing-sharing, memberikan materi terkait dengan public speaking juga kepada mereka yang nantinya juga akan sekeren dan sekece Kak Tony Saputra pastinya. Amin, itu sudah tidak sabar. Oke, langsung saja Celia persilakan Kak Tony Saputra untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih. Boleh teman-teman dari Miss Chinese Indonesia dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan Eljon TV, tepuk tangan dulu untuk host kita, Kak Celia. Terima kasih banyak. Thank you. Baik teman-teman, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang teman-teman dari Miss Chinese Indonesia tahun 2022 dan juga para pemirsa yang sedang menyaksikan Eljon TV. Salam kenal, saya Tony Saputra, telah sah menjadi putra. Hari ini saya SSB ya, syukur, senang, dan bangga tentunya bisa berkesempatan berbagi untuk teman-teman semuanya. Jadi ada 2 poin. Nah, ada 2 poin untuk mengawali kegiatan kita. Yang pertama, saya di sini hanya berbagi ya kepada teman-teman semuanya di sini. Saya hanya berbagi, tidak ada maksud tujuan untuk mengajari, apalagi menggurui. Dan apa yang saya bagikan sesuai 3 hal. Apa itu? Yang saya pahami, jalani, dan alami. Saya ulangi ya, yang saya bagikan sesuai apa yang saya pahami, jalani, dan alami. Kemudian yang kedua, kita sensus-sensus saja. Ini teman-teman dari pemirsa juga yang sudah menyaksikan, ini saya sudah dikelilingi walaupun secara virtual dengan para wanita-wanita cantik. Sebenarnya tidak ada laki-laki di sini ya. Oke, saya satu-satunya paling tampan berarti di sini ya. Oke, nah saya sangat senang tentunya, saya tidak sabar lagi. Saya izin untuk share screen materi saya hari ini. Mungkin nanti boleh dari panitia atau dari penyelenggara boleh mereminder saya untuk sesinya, durasinya sisa berapa dan segala macamnya. Karena slide saya cukup banyak, ada 365 slide dan saya satu hari bisa 1 slide. Jadi kita selesainya sesi ini di Miss Chinese Indonesia 2023 ya. Okay. Nah, teman-teman semuanya, santai saja ya. Hari ini virtual karantina 1 saya tahu. Ini sesi keempat ya, betul ya? Kak Celia ya, betul ya? Ini sesi keempat, sesi terakhir untuk hari ini ya. Nah, ini saya diberikan jatah momentum yang sangat mengkhawatirkan. Karena ini adalah jam-jam krusial. Setelah jam makan siang dan sekarang sedang menuju jam makan malam. Ini jam-jam yang paling enak untuk tidur. Nah, ini challenge untuk para, ada 14 atau 15 orang di sini, para finalis ya kan? Nah, challenge untuk kalian. Jangan sampai menunjukkan sebuah gerakan. Tahu nggak gerakannya apa? Gerakan di mana yang turunnya pelan, tapi naiknya cepat. Yaitu seperti ini. Nah, gerakan mengantuk ya, hati-hati. Kita sensus-sensus saja, yang pegel, yang apa, ya regangin sedikit segala macam, nikmatin saja acaranya. Nggak usah terlalu serius. Oke? Nah, saya lanjut. Kita akan membahas tentang public speaking, kemampuan berbicara di depan umum. Percayalah teman-teman, slide saya atau salin dia saya sederhana, dan apa isi-isinya juga sederhana semua. Saya panggil teman-teman saja ya. Karena apa? Percaya atau tidak percaya teman-teman, hal-hal yang sederhana terkadang itulah yang paling sulit terlaksana. Saya ulangi kalimatnya, hal-hal yang terdengar sederhana terkadang itulah yang paling sulit terlaksana. Oke?
Mohon izin, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sekali lagi, saya Tony Saputra, salah satu Jari Putra, dari seorang public speaker dan TV presenter. Saya aktif sekarang di TVRI, Televisi Republik Indonesia, sebagai seorang news presenter. Sebelumnya saya aktif di Hai Indo TV, TV yang bekerja sama dengan CITV dari China, dan sempat aktif juga di Prambors TV. Hari ini, sejak tahun ini lah, saya aktif di Televisi Republik Indonesia, TVRI. Nah, kemudian saya sebagai CEO dari Communicasting, perusahaan untuk yang bergerak di bidang komunikasi dan penyiaran, pelatihan ya. Oke, nah ini sekitar bulan Mei kemarin saya mendapatkan apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, LEPRID, sebagai pembicara publik profesional termuda dari 18 tahun dimulainya, dan penyiar televisi pria termuda dari usia 20 tahun. Tepuk tangan dong. Nah, lucu ya, tepuk tangan di rumah sendiri, di kawasan masing-masing, terdengar sendiri ya, lucu ya. Oke, tepuk tangan virtual. Kita lanjut. Nah, ini beberapa tampilan, gambar atau foto, dokumentasi kegiatan saya yang berbagi di berbagai asosiasi, komunitas, yayasan, perusahaan, instansi pemerintah, universitas, sekolah, dan lain-lain. Oke, dan salah satunya juga di beberapa film lain. Nah, kita lanjut. Semua dimulai dari mindset, teman-teman. Kita satukan mindset dulu. Ini saya pasti dalam benak teman-teman, saya ikut seminar A, saya latihan B, saya ikut workshop C. Kok apa-apa mulainya mindset lagi. Nah, percaya atau tidak percaya teman-teman, semua dimulai dari mindset. Dari pola pikir teman-teman terlebih dahulu. Mau contoh? Nih, contoh pertama. Ini gambar apa? Bayi ya. Pertanyaan saya tuh teman-teman, mau jawab langsung boleh, mau lewat chat juga boleh, mungkin lewat chat aja ya, biar tidak terlalu crowded ya. Nah, teman-teman, apa satu kegiatan pertama yang dilakukan bayi ketika dia lahir di dunia ini? Apa? Kegiatan pertama. Nah, saya sambil di chat. Menangis dari Joan Angelina. Ada lagi? Apa? Siapa tahu dia menari, ya, dia kayang, berlari, menakutkan ya. Menangis. Semua setuju ya? Menangis ya? Oke, saya anggap semua setuju. Tahu nggak? Persamaan kita dengan bayi. Kita semua pasti dari lahir bayi dong, ya kan? Kita dari bayi dulu, kemudian kita melakukan satu kegiatan pertama yaitu menangis. Menangis itu tandanya apa? Banyak ya tandanya ya kalau bayi menangis ya. Bisa karena kurang enak badan, kurang nyaman, sedang lapar, sakit perut, dan lain-lainnya. Itu public speaking bukan, teman-teman? Public speaking bukan itu. Itu public speaking loh. Dari awal kita lahir, kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita menangis, kita menginformasikan kepada seluruh orang di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, dokter, perawat, dan lain-lainnya, bahwa ada kita di sini. Nah, ini ada dua tampilan teman-teman, bonsai dan juga pohon. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pohon. Walaupun sebenarnya lebih cantik, lebih piawai di bonsai ya, terlihat indah, asri, dan lain-lain. Tapi percaya atau tidak percaya teman-teman, memang dari pelampilan terlihat cantik, terlihat prima, terlihat bagus, ya kan, tanaman bonsai ini. Tetapi kan tidak bisa bertumbuh. Pertumbuhannya sampai situ-situ saja. Itu fixed mindset analoginya teman-teman. Pola pikirnya sampai situ saja, cepat puas. Merasa sudah kompleks, merasa sudah cukup, kemampuannya sudah baik, sudah tinggi, stop sampai sana saja. Tapi saya berharap teman-teman di sini dari Miss Chinese Indonesia tahun 2022 khususnya, kita punya pola pikir pohon. Kita lanjut. Ada namanya Murphy's Law. Ini agak sedikit akademik. Ini saya menunjukkan, ini momentum untuk saya menunjukkan betapa saya paham tentang sejarah. Nah, Murphy's Law itu adalah sebuah hukum yang muncul atau diciptakan oleh Alexander Murphy Jr. Nah, itu beliau adalah insinyur kedirgantaraan angkatan udara tahun 1949, 4 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Beliau terlibat dalam dua perang dunia, perang dunia kedua dan juga perang Korea. Tahu apa prestasi beliau? Beliau itu terlibat dalam penciptaan roket cepat di dunia. Dengan kodenya, mau dikoreksi bila salah, silakan bergoogling atau berselancar di dunia maya. MX USAF MX981, kode cepat, roket cepatnya. Nah, ada 3 hal dari Murphy's Law ini, karena roket cepat kan harus dites terus ya teman-teman ya, harus dilakukan percobaan ulang-ulang terus, akhirnya muncul 3 hukum ini. Yang pertama, bila terus berpikir tidak bisa, maka akan tidak bisa. Jadi teman-teman, saya hubungkan dengan public speaking. Kalau teman-teman terus berpikir teman-teman tidak bisa, kok saya lihat dari si alumni tahun sebelumnya, kok dia bisa ya, kok saya kurang ya, kok saya nggak bisa, ya nggak akan bisa teman-teman. Ya,
Kalau terus berpikir, oh si ini kok bagus ya, kayaknya saya nggak bisa deh. Ya nggak akan bisa teman-teman. Kalau teman-teman terus berpikir tidak bisa, akan tidak bisa. Tapi kalau terus berpikir saya pasti bisa, pasti bisa. Cuman jangka waktunya berbeda-beda. Oke, ada orang A jangka waktunya cepat, ada orang B jangka waktunya lebih lambat, dan lain-lain. Berbeda-beda. Oke, kita masuk poin 2. Segala sesuatu memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Kalau misalnya nih, contoh, di sini ada Kimberlyn ya, melihat simulan. Oh, Mulan jago banget ya. Oh, dia bisa presentasinya bagus ya. Nah, siapa tahu Kimberly, ini contoh saja ya. Siapa tahu Kimberly baru belajar 1 tahun, Mulan sudah belajar 10 tahun public speakingnya. Apple to apple gak, teman-teman? Enggak dong. Enggak apple to apple dong. Orang yang baru belajar 1 tahun dibandingin sama yang 1 dekade. Tidak pas. Oke, tidak apple to apple. Jadi nggak bisa begitu. Ketiga, terakhir, tidak ada yang sederhana dari yang terlihat sederhana. Melihat MC kita hari ini, host kita, luar biasa. Tapi saya pasti jamin 100%, step by step, langkah-langkah pengalaman, baik buruk, suka duka yang sudah dilewati host kita kan banyak sekali pasti. Baru bisa menjadi host yang memandu teman-teman semua hari ini. Mungkin terlihat, seperti kayak sederhana, kayak mudah dia jadi host. No, tidak mudah teman-teman. Butuh proses, butuh suka duka, naik turunnya, dan lain-lain. Teman-teman akan mengalaminya. Oke, kita lanjut ya. Ini paling penting, saya kasih warna merah. Adab di atas ilmu. Teman-teman, coba diredungkan ya. Ini sebelum kita masuk ke tekniknya. Kalau orang pintar banyak kan? Banyak. Ya. Orang pintar itu banyak teman-teman. Orang pintar, cerdas, dan lain-lain. Tapi orang yang punya adab, etika, sopan santun, akhlak, karakter, citra, dan positif, ya, baik, benar, soal positif thinking, segala macam. Yang penting adalah adab. Banyak gak teman-teman? Enggak banyak. Orang pintar banyak, tapi orang beradab sedikit, hitungan jari teman-teman. Dan saya berharap, ya kan, berharap semua teman-teman di sini lebih mengedepankan adab dibandingkan ilmu. Kita mulai dari time management. Nah, teman-teman, kita mulai dari hal-hal sederhana dari sebelum teman-teman tampil dan lain-lain. Oke. On time, tepat waktu. Betul ya pengertiannya ya. Kalau misalnya kegiatan kayak seperti kita 14.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman misalnya hadir sebagai narasumber, host ataupun talent di sana, hadir 13.55 waktu Indonesia Barat. Telat nggak? Nggak dong, ya kan? Nggak telat kan? Kan masih ada 5 menit ya sebelum kegiatan dimulai ya. Tetapi percaya atau tidak percaya teman-teman, kalau seorang pembicara publik, seorang yang memiliki kemampuan dan adab, nah, itu sudah telat. On time, it's too late. Tahu teman-teman, saya sudah standby untuk sesi ini. Sesi saya diinformasikan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tahu saya pukul berapa sudah standby? Saya sudah koordinasi dengan panitia, Ibu Ajeng juga. Pukul 13.25, berarti 35 menit sebelumnya saya sudah standby. Online loh ini loh. Nah, kalau saya pribadi, kalau untuk kegiatan on-site, kegiatan tatap muka, saya 1 jam sebelumnya pasti sudah duduk manis di tempat acara. Nah, dan saya ingin teman-teman pun demikian. On time it's too late. Early time baru pas. Oke? Jadi biasakan untuk datang lebih awal. Lihat-lihat dulu, ngobrol dulu dengan panitia, ngobrol dulu dengan orang-orang sekitar. Itu akan lebih menciptakan kenyamanan untuk teman-teman. Dan ini ada yang harus saya koreksi. Kalau kita sekarang kegiatan virtual ya, daring ya, dalam jaringan ya. Bahasa Inggrisnya sebutnya apa? Online. Oke? Tetapi orang sering bilang, kalau tatap muka berarti offline dong. Salah, kurang tepat teman-teman. Kalau virtual kita online, kalau tatap muka kita on-site. Online berarti terhubung di jaringan. Offline berarti tidak terhubung di jaringan. Apakah tidak terhubung di jaringan berarti tatap muka? Belum tentu. Tetapi tatap muka apa? On-site. Oke, ya teman-teman, nanti suatu kesempatan berikutnya, kalau mau bicara, kalau virtual online, kalau tatap muka berarti apa? On-site. Jangan ngomong offline lagi. Oke ya, kita lanjut. Jadi ada sebuah kalimat teman-teman, bisa dipahami ya kalimat ini. Kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Saya ulangi kalimatnya. Kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Tapi biasanya begini loh, tapi biasanya begitu loh. Kan biasanya. Yang biasa, apakah sudah pasti benar dan tepat? Belum tentu. Begitu ya teman-teman ya, kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kenapa
teman-teman, kita ketika maju ke depan, berbicara di depan umum, lebih dari 5 orang yang menyaksikan, kita sudah tiba-tiba, pasti ada suatu momentum, atau mungkin teman-teman saat ini juga pernah merasakannya, atau sedang merasakannya, yaitu ketika tiba-tiba, kok saya seperti demam, kok saya tiba-tiba keringat dingin, badan bergetar, tangan tiba-tiba tremor, perasaan tangan saya nggak ada tremor, kemudian tiba-tiba dengkul berkhianat, tiba-tiba bolak-balik WC, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kok keringetan, tiba-tiba kok pengen banyak minum, dan lain-lain. Pasti ada salah satu, bahkan ada ekstrimnya adalah sampai dia pusing dan pingsan. Nah, teman-teman apakah pernah mengalami salah satu hal tersebut? Nah, itu apa? Itu gejala biasa teman-teman, namanya fobia sosial. Fobia sosial itu sudah pasti saya, Anda, kita semua, bahkan seluruh pemirsa dari Elcur TV, kita semua pernah mengalaminya. Yaitu apa? Glossophobic. Apa glossophobic? Nah, kita mulai lebih ke data. Ada sebuah buku dari Christina Stewart, dalam buku yang sangat terkenal teman-teman, tapi bukunya sudah lama, Effective Speaking. Oke, bisa dicari ya. Nah, buku ini melakukan survei terhadap 3.000 pimpinan dari Amerika Serikat. Tahu negara Amerika Serikat, negara yang bebas berbicara, bebas berpendapat, orang-orangnya berani semua, 3.000 pimpinan, 3.000 manajernya, apalagi ya. Nah, ternyata sebuah survei muncul sebuah data juga. Nah, datanya adalah, saya lihat lagi. Nah, ternyata muncul ada 3% dari 3.000 orang itu takut kegelapan, kematian, air dalam, masalah keuangan, dan kalau masalah keuangan kita semua takut juga lah ya, 3% itu ya. Oke, kita lanjut. 5% takut lift. Oh, saya tidak percaya para wanita, para finalis dari Miss Chinese Indonesia ini takut lift. Karena apa? Karena mayoritas bahkan seluruh pusat perbelanjaan dan juga mall di Indonesia dilengkapi dengan lift. Tentu para wanita di sini menyukai. Setuju? Setuju. Eskalator. Nah, ada yang takut eskalator loh. Apalagi yang pertama kali naik. 11% takut anjing, hewan anjing ya. 14. Kesepian. Nah, ini para jomblowan-jomblowati yang takut kesepian. Oke. 18% takut terbang. Di sini ada yang takut terbang? Semoga nggak ada ya. Oke. Nah, nanti siapa tahu diundang, diajak ya kan, keluar kota, luar provinsi, luar negeri, mewakili Miss Chinese Indonesia, harus bisa terbang. Bukan terbang sayap ya, terbang naik pesawat terbang. Oke, teman-teman tebak, apa ketakutan nomor 1? 3.000 pimpinan dari Amerika Serikat. Nah, apa? Berbicara di depan umum, 41%. Kalau ini pemilu, ada 3 kandidat, ini sudah menang, pasti menang, fix menang ini pemilu nih. 41% loh. Berbicara di depan umum, 3.000 manajer takut. Nah, jadi kalau teman-teman pernah merasakan ketakutan berbicara di umum, biasa nggak? Biasa, santai saja. Saya, Anda, kita semua pasti pernah merasakan. Kenapa demikian? Ada yang namanya fobia sosial, glossophobic. Ketakutan berbicara di depan umum, harus tampil, berbicara di depan banyak orang, takut. Oke? Mungkin takut karena dia belum siap, takut karena kurang pengalaman, takut diejek, takut ngedown, takut ini, takut itu. Oke? Itu biasa, tenang saja. Itu manusiawi, teman-teman. Justru aneh kalau teman-teman tidak ada rasa takut. Oke? Justru aneh, menyeramkan itu. Oke? Kita lanjut. Tentu segala sesuatu ada gejala dan penyebab. Gejalanya tadi sudah saya sebutkan, paling parah itu pingsan. Penyebabnya banyak macam, teman-teman. Nah, teman-teman masuk kategori yang mana? Genetik. Genetik ini persentasenya kecil ya. Mungkin karena orang tuanya dan kakek neneknya punya, dari kakek nenek sampai orang tua teman-teman di sini punya ketakutan berbicara di depan umum, bisa genetik menurun ke teman-teman. Itu persentasenya sedikit saja. Kemudian kedua, bisa pengalaman buruk. Mungkin pernah muncul, tampil di depan, mungkin di depan teman-teman, kemudian diketawain ya kan. Nah, pengalaman buruk jadinya. Udah pertama kali tampil, diketawain, langsung ngedown. 3, lingkungan, kurang support lingkungannya. Nah, lingkungan yang tidak memberikan support, dukungan juga harus dihati-hatikan. Teman-teman harus bisa filterisasi. Oke? Kemudian kurang persiapan. Ini paling penting dan ini paling sering terjadi. Teman-teman melihat ada orang tampil, narasumber, moderator, host, bahkan kata pembuka, kata sambutan, opening speech, itu semuanya melewati persiapan loh. Nggak ada yang datang-datang, oh aku tidak tahu apa-apa, aku langsung datang saja, aku ngomong sesuka hatiku. Tidak bisa. Saya sekarang saat ini sedang berbicara di depan teman-teman secara virtual, saya sudah melakukan persiapan juga. Tidak saya, oh berarti saya sudah biasa, sudah apa langsung datang. No, saya juga melalui persiapan, melakukan persiapan. Saya 1 hari sebelumnya maksimal, pasti saya cek-cek lagi materi saya coba ulang lagi, apakah ada poin-poin yang kurang, dan lain-lain. Oke, nanti kita pertajam.
Dan terakhir ada pola pikir negatif. Ini penyakit berjamaah. Ini penyakit yang kita semua selalu lakukan. Pola pikir negatif. Oke, disuruh maju ke depan, tunjuk-tunjuk orang. Dia aja leh, lu aja leh. Nah, jangan saya deh, jangan gue deh. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Teman-teman, 14-15 orang ini sudah tidak bisa. Dan jangan sampai begitu. Misalnya Nicole ditunjuk, YY ditunjuk, harus mau. Oke, harus langsung. Oke, siap, laksanakan. Gitu. Oke, kita lanjut. Solusinya ada dua. Tentu konsultasi dengan psikolog atau psikiater dengan ada metodenya terapi kognitif. Ini secara medis. Tetapi ada cara non medisnya, yaitu belajar public speaking. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang. Teman-teman, dan harus ada dua poin yang teman-teman terapkan di diri teman-teman semua. Komitmen dan konsistensi. Tanpa komitmen, teman-teman tidak akan pernah mulai. Setuju ya? Dan tanpa konsistensi, teman-teman tidak akan pernah sampai. Nah, keren ya kalimatnya ya. Tanpa komitmen, teman-teman tidak akan pernah mulai. Tanpa konsistensi, teman-teman tidak akan pernah sampai tujuan. Mari kita mulai. Stretching terlebih dahulu. Nah, stretchingnya cuma satu. Sebenarnya ada banyak. Oke, tapi saya sesuaikan dengan metode virtual ini. Teman-teman boleh duduk yang tegak, yang nyaman saja. Oke. Ini namanya metode 7-Eleven, tetapi ini bukan 7-Eleven supermarket dari Thailand itu ya, yang ada Slurpee kalau kita minum tiba-tiba brand freeze. Nah, bukan itu. Tetapi ini adalah 7-Eleven metode pernafasan. Teman-teman bisa dipraktikkan di tempat masing-masing, yaitu 7-Eleven, 7 tarikan dari hidung, 7 detik atau 7 ketukan, kemudian 11 ya dihembuskan lewat mulut. 11 hitungan. Tarik lewat hidung, hembuskannya lewat mulut. Oke, kita coba ya, masing-masing. 3, 2, 1, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah ya. Nah, ini metode yang sederhana yang teman-teman bisa lakukan sebelum tampil. Sebelum ya, bukan sesaat. Jangan nanti misalnya di sini. Ya, di sini kita lihat ada siapa di sini lagi. Nah, di sini ada Michelle. Nah, silakan Michelle maju ke depan. Nah, Michelle maju, tiba-tiba, tunggu sebentar ya teman-teman ya, saya latihan dulu ya. Oh, no. Sebelum tampil, oke? Nah, bisa dilakukan. Repetisinya 3 kali pengulangan. Tujuannya untuk apa? Menciptakan satu, kenyamanan. Oke? Kenyamanan. Kedua, ketenangan. Jadi teman-teman sebelum tampil itu harus tenang. Dan nanti kalau ketiga, kalau teman-teman nanti sudah naik di panggung, sebelum mulai tarik nafas dulu, pas ngomong, hembuskan baru ngomong. Oke? Sebelum mulai, sebelum tampil, kalau sudah di depan umum, baik virtual ataupun onsite, tatap muka, tarik nafas dulu yang tajam. Selamat pagi, nah, gitu ya. Oke, kalau ini sebelum, kalau sesaat cukup 1 kali tarik panjang, baru hembuskan. Oke, kita lanjut. Terms and condition in public speaking, syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan public speaking. Nah, ini kita masuk dari penelitian Dr. Albert Mehrabian, pakar komunikasi internasional. Ada 3 indikator besar, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Isi, topik, tema yang teman-teman bicarakan itu cuma 7%. 7% dari 100% yang akan mengena atau akan diingat oleh para peserta, oleh para audiens, para penonton. 38%-nya adalah cara teman-teman memainkan kalimat-kalimatnya. Tinggi rendah suara, intonasi, penekanan suara. Teman-teman tahu seperti, mungkin di sini banyak yang favorit nyanyi juga ya, hobinya ya. Nah, bernyanyi, public speaking itu seperti bernyanyi, teman-teman. Ada lagu yang datar terus, monoton terus? Ada? Nggak ada kan? Nah, sama seperti public speaking. Apakah nada saya datar terus dari tadi? Naik turun kan nada saya kan? Saya memainkan nada dari tadi, intonasinya dinaik turunkan, dan lain-lainnya. Nah, sama. Ketika teman-teman berbicara di depan umum, baik virtual, daring, ataupun luring, nah, cara teman-teman menyampaikannya dimainkan. Melodinya, seperti melodi bernyanyi ya. Dari ada naiknya, ada turunnya, ada yang ditekan, ada yang dilambat, ada yang dicepatkan. Nah, itu 38%. 55%-nya body language, visual teman-teman. Kalau visual mungkin, kalau grooming mungkin tadi udah ada sesi khususnya ya, untuk grooming spesialis ya. Nah, tapi kalau dari public speaking, tahu nggak teman-teman? Butuh berapa detik seseorang, audiens, peserta, penonton, sudah bisa menilai. Oh, kayaknya ini pembicaranya begini deh. Oh, ini kayaknya talentnya begini deh.
kok ini kayaknya si hostnya begini deh. Oh kayaknya ini ganteng nih. Oh ini kayaknya bosenin nih. Oh ini kayaknya gini nih. Tahu nggak berapa detik teman-teman? Bisa bantu saya? Coba boleh dicat saja. Berapa detik saya sudah bocorkan detik. Berapa detik kira-kira orang bisa langsung menilai. Oh si pembicaranya begini nih. Oh si ini begini. Pada saat saya muncul tadi, berapa detik kira-kira teman-teman sudah bisa menilai? Saya ganteng pasti, ya kan? Ganteng gitu ya pasti. Tapi kalau saya, oh kayaknya saya sombong nih, kayaknya orang bosan nih segala macam. Nah, bisa bantu saya? Berapa detik kira-kira? Ayo jangan malu-malu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Pakai tangan boleh. 3, YY. Oke, ada lagi. Nah, Kimberlyn 5. Oke, Michelle 5. Terus 10. Oke. Tangannya aja ya, nggak usah sampai kaki ya, teman-teman. Oke. Nah. 10, 7, 5. Oke. Rata-rata 5, 10 dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tahu nggak teman-teman? Kalau secara dalam bahasa komunikasi berapa detik? 7 detik pertama kurang lebih seseorang sudah bisa menilai. Kayaknya orang yang tampil bosenin deh. Kayaknya ini seru deh dan lain-lainnya. Dinilai dari apa? Belum bicara loh. Atau baru satu kalimat mungkin yang ngomong. Dari visualnya, dari tampangnya. Apakah looks harus kaya, looks harus mewah, looks harus mahal? No. Yang penting rapi, proper, enak, dan layak untuk dipandang dan dilihat. Setuju teman-teman? Setuju ya? Oke, kita lanjut. Kita lebih lanjut lagi. Nah, persiapan. Teman-teman perhatikan materi, fisik, dan perlengkapan teman-teman. Materi mungkin disesuaikan dengan masing-masing. Mungkin nanti teman-teman jadi narasumber ada pakai PPT dan lain-lainnya, itu disiapkan. Oke, pegangan masing-masing disiapkan. Kertas, menulis, dan segala macam. Yang paling krusial adalah fisik. Pastikan fisik teman-teman sehat dan prima. Saya berikan contoh. Teman-teman menjadi peserta, membayar tiket, ya kan? Ada yang datang dari luar kota, luar provinsi mengikuti suatu seminar. Teman-teman sudah bayar nih, sudah bayar loh. Datang tiba-tiba berharap narasumbernya memiliki performa terbaik, ternyata narasumbernya datang sambil batuk-batuk. Oh mohon maaf ya, tadi malam baru landing dari Prancis, saya kurang enak badan hari ini, jadi ya the show must go on, saya tetap lanjut ya. Dari 1 jam, 2 jam, dikit-dikit batuk, atau pilek. Nah, mengganggu nggak teman-teman? Mengganggu ya, sangat mengganggu. Apalagi teman-teman sebagai peserta sudah bayar. Kalau saya sih tidak mau. Nah, jadi teman-teman pastikan fisik harus prima. Profesionalitas teman-teman diuji di sana. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan ya disesuaikan. Mungkin kalau dari Miss Chinese, mungkin ada selempang, ada atribut-atribut khusus. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terlupakan. Oke. Hindari konsumsi ini teman-teman. Nah ini makanan favorit sejuta umat masyarakat Indonesia. Makanan berminyak, ya, makanan pedas. Ini tidak sponsor ya. Minuman dingin atau menggunakan es, kafein, coklat, keju, susu. Yang suka ngeteh, nah, mungkin ada yang suka ngopi, yang suka sarapannya roti pakai keju, pakai susu, dalamnya vanila, coklat, dan lain-lainnya. Orang Indonesia biasanya ini pasti ada penggemar makanan pedas. Dikit kalau nggak ada sambal, nggak bisa makan, segala macam. Hati-hati. Hindari makanan-makanan ini sebelum Anda tampil, maju ke depan, dan lain-lainnya. Saya pribadi, ya kalau dalam teorinya itu 1 jam sebelum tampil, teman-teman. Tidak boleh makan atau konsumsi makanan minuman ini. Tapi kalau saya pribadi, 1 hari sebelumnya. Oke, hari ini saya sudah tahu nih mau jadi narasumber di Miss Chinese Indonesia. 1 hari berarti kemarin saya sudah tidak konsumsi makanan-makanan yang ada ditulis di sana. Nah, jadi teman-teman juga harus begitu atau demikian. Kita lanjut. Visual sudah tadi, busana, tata rias. Hati-hati, tata rias jangan sampai menor ya. Nah, jangan sampai berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang terlalu kurang juga kurang baik. Oke? Kita masuk ke konsep. Teman-teman, apapun momentumnya teman-teman nanti menjadi talent, menjadi moderator, host, bahkan narasumber, bahkan coach mungkin ke depannya di Miss Chinese Indonesia. Amin? Amin. Nah, jangan sampai melupakan kata ini. Konsep. Anda tidak boleh berbicara tanpa konsep. Ini kalau dari saya, konsep itu istilahnya seperti naik tangga. Oke, satu persatu. Anda teman-teman tidak boleh berputar-putar kalau berbicara. Harus ada pakemnya, harus ada aturannya. Paling gampang adalah PIP, pembuka, isi, penutup. Kalau bahasa Inggris, IBC, ikan bakar Cianjur ya. Oh bukan. IBC itu adalah Introduction, Body, and Closing. Atau ATA. Bukan Atta Halilintar, tapi ya Atta adalah awal, tengah, akhir. Nah, sama aja sih sebenarnya semua. Harus ada pembukaannya, harus ada isinya, ada penutupnya. Isi, tuliskan poin-poin yang ingin teman-teman sampaikan. Oke, sesuaikan dengan durasi. Kalau durasinya cepat, maksimal 3 poin.
Kalau durasinya panjang, maksimal 5 poin. Nggak usah terlalu banyak poin, teman-teman. Teman-teman pasti punya pengalaman. Pernah melihat suara, kita tidak subjektif, kita objektif. Melihat seorang narasumber ketika berbicara, sudah mau closing, dia ulang lagi dari awal. Sudah mau closing, dia ulang lagi dari tengah-tengah. Dia ulang lagi. Keinget apa, ngomong lagi. Keinget apa, ulang lagi. Karena tidak ada konsep. Oke, tidak tahu mau bicara apa, terlalu acak adul, terlalu random. Jadi keinget apa baru ngomong, keinget apa baru ngomong. Kasihan peserta, kasihan penonton. Oke, apalagi kalau penontonnya mencatat seperti teman-teman sedang mendengarkan saya, teman-teman kan ada yang mencatat kan. Kalau saya ulang-ulang terus bolak-balik lagi, alur maju mundur, enak gak? Gak enak. Nah, jadi harus sesuai anak tangga, satu persatu sampai tujuan. Dari pembuka, isi, dan penutup. Oke? Nah, ini sekilas saja dari salam agama, salam waktu, dan lain-lain. Teman-teman, kita di masyarakat Indonesia, kita banyak budaya, adat, dan lain-lainnya, harus bisa atau paham, bahkan tahu, untuk salam pembuka dan salam penutup seluruh agama. Kita sekarang di era Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi selalu menggunakan salam agama yang lengkap. Saya berikan contoh kepada teman-teman ya. Dan ini nanti tidak perlu dicatat, nanti kalau bisa saya share ke panitia, saya share. Buat dibagikan kepada teman-teman semua. Salam pembuka, masih ingat tadi siang saya buka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hati-hati, kalau teman-teman buka dengan salam pembuka seperti itu, tutuplah juga dengan demikian. Oke? Penutupannya apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Nah, Hindu, untuk agama Hindu, penutupnya Santi 3 kali. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau salam pembuka dan salam penutupnya lengkap. Oke, kita lanjut. 3, 2, 1. Istilahnya begini teman-teman. Kalau dalam 3 menit bisa disampaikan dan selesai. Kenapa butuh 2 menit? Oke. Kalau dalam 2 menit semua bisa disampaikan dengan baik dan selesai, kenapa butuh 1 menit? Kenapa butuh 3 menit? Kalau dalam 1 menit semua bisa disampaikan, kenapa butuh 2 menit? Dan seterusnya. Paham maksud saya teman-teman ya? Kenapa kita butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan segala sesuatu? Kalau dalam durasi yang lebih pendek, bisa langsung to the point. Nah, teman-teman menjelaskan segala sesuatu panjang lebar itu tidak membuat teman-teman menjadi terlihat lebih pintar. Oke, ini bukan ajang adu ilmu, oke? Ini bukan ajang adu kemampuan, tapi ajang untuk teman-teman menunjukkan diri teman-teman masing-masing, pribadi masing-masing. Nah, teman-teman mungkin ini terlihat seperti kompetisi antar talent kan, tetapi ternyata tidak. Teman-teman berkompetisi dengan diri Anda sendiri. Nah, kalau berbicara pastikan durasinya. Oke, kita lanjut, kita percepat. Kalau kita berbicara public speaking, apalagi kita sekarang secara daring dalam jaringan dan juga virtual, ada yang namanya digital speaking. Oke, intinya begini saja teman-teman, sederhana, visual audio connection. Pastikan visual teman-teman di sini baik, bagus dan terlihat dengan aman. Ya, saya bisa lihat di sini sudah bagus semua untuk visualnya, dari background dan lain-lainnya bagus. Audio pastikan, nah jangan sampai nanti sudah giliran bicara ternyata masih di mute ya kan, satu, atau kedua ternyata tidak terhubung speakernya, headsetnya dan lain-lainnya. Nah, hati-hati. Oke. Koneksi. Nah, ini adalah masalah sejuta umat untuk para pengguna virtual ya, meeting, webinar dan lain-lain. Koneksi. Hati-hati teman-teman. Kita rincikan satu-satu. Nah, ini sebenarnya saya malu ya menunjukkan foto-foto ini ya. Tapi ini demi teman-teman semua. Saya di forum-forum lain pun demikian. Ini awal-awal pandemi, ketika saya memberanikan diri untuk menggunting atau memotong, mencukur rambut saya sendiri, yang paling kiri itu hasilnya ya sangat tidak layak ya. Akhirnya karena gagal, akhirnya dibotakin. Oke, dibotakan. Nah, akhirnya jadi botak. Ini saya ketika mengisi beberapa kegiatan di beberapa perusahaan lainnya ketika daring. Nah, bisa lihat komposisinya sama nggak teman-teman? Sama ya. Di tengah, kemudian ada space di atas, ada space di kiri kanan, kemudian ada virtual background, pencahayaannya normal. Itu yang benar, teman-teman. Saya jadi mengambil contoh ini yang benar. Saya lihat satu-satu di sini sepertinya kurang lebih sudah oke, ya kan? Nah, apakah teman-teman pencahayaan bagus, semuanya aman, oke? Pencahayaan kalau teman-teman yang merasa masih gelap, tambah mungkin lampu tambahan di depan teman-teman, di depan ya, bukan di belakang ya. Kalau di belakang backlight jadinya, jadi depan, di front. Nah, saya pakai ring light di sini, atau ring light ya, yang biasa orang tiktokan segala macam. Nah,
pakai ring light di depan bisa. Atau teman-teman kalau rumahnya terang, ada jendela, pakai cahaya dari ilahi, cahaya dari surgawi, nah boleh. Oke, siap? Kita lanjut. Nah, ada yang namanya istilah dulu kalau public speaking sampai sekarang sih, yaitu eye contact. Betul ya? Sekarang kalau kita digital seperti ini, namanya cam contact. Saya kalau melihat lensa, saya seperti melihat mata teman-teman. Ini lensa saya. Nah, bisa terlihat ya. Nah, kalau saya sedang melihat lensa, saya seperti sedang melihat mata teman-teman. Tapi saya akan berikan saran kepada teman-teman. Saya sampai sekarang kalau lihat mata peserta, mata penonton, mata juri, apalagi nanti, saya masih grogi, saya masih nggak enak. Tenang saja teman-teman, saya berikan sebuah tips. Ada yang namanya triangle of face. Apa teman-teman? Triangle of face, segitiga wajah. Yang masih merasa grogi, masih belum terbiasa melihat mata satu persatu orang, tidak perlu lihat matanya. Lihat segitiga wajahnya ada apa aja teman-teman? Jidat, alis, ya, batang hidung, pipi bagian atas, bahkan rambut juga termasuk. Oke? Jadi teman-teman nanti kalau tatap muka, melihat alis seseorang, itu orang itu akan merasa teman-teman seperti sedang melihat matanya. Saya sedang melihat batang hidung seseorang, dia seperti merasa sedang dilihat matanya. Nah, itu solusi atau tips untuk teman-teman ya. Kalau yang masih grogi, itu biasa karena belum terbiasa. Bisa karena terbiasa. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada headset, earphone, Bluetooth. Pastikan teman-teman, saya sih paling suka earphone ya. Ya, biasa mayoritas narasumber atau talent-talent juga menggunakan earphone. Biasanya lebih enak, ada bantuan mic, ya kan, kedap suara juga. Headset akan mengganggu rambut teman-teman. Bluetooth kalau kehabisan baterai itu akan jadi PR banget. Nah, earphone. Tetapi kalau teman-teman, kalau saya tidak mau pakai bagaimana? Ini kan mayoritas juga ada yang nggak pakai alat bantu segala macam. Ya pastikan situasi, kondisi, dan di tempat teman masing-masing, mungkin ada yang di ruangan, di kamar, dan lain-lainnya, di kediaman masing-masing, itu benar-benar tidak ada noise, tidak ada gangguan suara, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini mobile data, wifi. Ini kalau dari saya dua ini. Saya ada 2 kartu mobile data dan 1 wifi. Sekarang saya sedang pakai wifi. Kalau amit-amit wifi-nya ini bermasalah, saya langsung ke mobile data. Mobile data 1 bermasalah, saya ke mobile data kedua. Jadi saya ada 3 backup plan. Nah, saya juga berharap teman-teman demikian kalau online seperti ini. Ada backup plan. Oke, jangan saya pakai wifi saya wifi nomor 1 di dunia, tiba-tiba bermasalah, hujan, mati lampu. Nah, putus deh acaranya. Oke, hati-hati. Nah, ada juga namanya teman-teman, ini bonus aja. Kalau public speaking kan tidak jauh-jauh namanya juga dengan PowerPoint. Seperti narasumber sebelumnya kan ada PowerPoint juga kan. Teman-teman juga akan merasakannya atau pernah merasakan. Ada namanya Guy Kawasaki, Chief Evangelist Canva. Tahu aplikasi Canva? Tahu ya. Tahu Chief Evangelist? Nah, ini adalah profesi bidang yang jarang ada di Indonesia. Chief Evangelist adalah posisi di mana dia bertugas atau bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan kelayakan produk-produk di perusahaannya. Nah, salah satunya Canva dari Kai Kawasaki. Ada metode namanya 10, 20, and 30. 10 slide totalnya paling banyak. Untuk durasi 20 menit paling banyak. Dan size font-nya 30. Nah, ini yang saya tulis sekarang, ini size font-nya 30. Jadi teman-teman, suatu saat, kesempatan berikutnya, menyampaikan suatu materi mewakili Miss Chinese Indonesia, PowerPoint-nya. Nah, kalau durasinya pendek, ya manfaatkan 20 menit saja, selebihnya nanti Q&A. 10 slide saja cukup, dan 30 font-nya. Tahu kenapa 20 menit? Karena secara biologis, ya 20 menit adalah waktu durasi paling maksimal manusia pada umumnya bisa bertahan melihat layar. Nah, secara umumnya. Maksudnya bertahan apa? Ya, sampai dia tidak bosan, sampai dia tidak sakit mata, dan lain-lain. 20 menit rata-rata. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut. How to succeed in public speaking. Bagaimana cara sukses untuk berbicara di depan umum? Be yourself, but professional. Teman-teman, saya punya cerita di mana saya, ini sebelum kita masuk Q&A ya nanti ya, ada beberapa poin. Saya punya cerita di mana ketika saya, tentu teman-teman punya idola ya, tentu punya role model masing-masing kan ya. Saya punya role model, punya idola juga. Saya ketika awal merintis karir, saya berusaha copy paste beliau. Cara membawakannya, cara semangatnya, dan lain-lain. Tetapi ternyata saya sadar ketika berkarir, akhirnya ternyata itu bukan saya. That's not me. Saya tidak nyaman, saya kurang nyaman. Akhirnya saya cari bagaimana cara saya biar nyaman berbicara di depan umum. Be yourself, menjadi diri sendiri. Teknik boleh dicuri dari si A, si B, ya kan? Mempelajari ilmu dari si A, si B boleh. Tapi untuk cara membawakan tetap harus menjadi diri pribadi masing-masing. But professional, tetap harus profesional. Oke? Apakah menjadi diri sendiri berarti boleh liar, boleh sembarangan? No, tetap
harus ada aturan dan pakemnya. Oke, smile. Smile face akan menciptakan smile voice. Teman-teman, percaya atau tidak percaya, ketika menyampaikan segala sesuatu, mohon izin dan mohon maaf saya sampaikan, selama itu bukan tentang duka cita, saya ulangi, selama topik atau isinya bukan tentang duka cita, tersenyumlah. Oke, saya mengisi di kementerian-kementerian di mana yang sangat serius, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan yang sangat serius, ya kan? Saya selalu minta kepada para anggotanya tetap tersenyum. Sekalipun yang dibahas hukum, yang dibahas pajak, keuangan, tetap tersenyum. Smile face akan menciptakan smile voice. Berbeda loh, orang yang menyampaikan segala sesuatu dengan tersenyum, dengan orang yang menyampaikan segala sesuatu dengan tidak tersenyum. Topiknya sama, tetapi dibawakannya berbeda. Pilih mana teman-teman? Yang tersenyum atau tidak tersenyum? Yang tersenyum dong, ya kan? Yang happy dari tadi seperti saya semangat. Oke? Saya happy saja, saya bawakan dengan happy. Karena saya percaya, ketika saya tersenyum, wajah yang tersenyum, nada-nada, aura kalimat-kalimat yang saya keluarkan, kata-kata yang saya keluarkan, akan enak masuk ke telinga teman-teman semua. Tapi kalau saya tidak tersenyum, tadi saya serius banget, seperti kanebo kering. Nah, teman-teman kan pasti sudah melakukan satu kegiatan yang saya bilang, turunnya pelan, naiknya kencang, ya kan? Mengantuk. Nah, oke, saya lanjut. On target. Ya, Kak Celia. Ya, kita tinggal sekitar 6 menit lagi. Oke, saya minta 1 menit terus kita Q&A ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Fokus pada tujuan ya, teman-teman ya. Ingat, harus ada konsepnya, fokus pada tujuan targetnya. Jangan kepikiran A, kepikiran B, langsung lanjut ngomong lagi. Kepikiran A, kepikiran B, langsung lanjut ngomong lagi. KISS. Keep it short and simple. Jangan panjang lebar. Langsung ke tujuannya aja. Short and simple. Oke? Lanjut lagi. Durasi. Kalau diminta 1 jam, 1 jam. Diminta 30 menit, 30 menit. Oke? Seperti saya sekarang, saya mengikuti durasinya juga. Jadi saya akan closing, nanti kita masuk Q&A. Oke? Nah, terakhir, confidence. Wajib percaya diri. Tidak perlu, oh si ini lebih bagus, kok si itu keren, segala macam. Yang terbaik adalah teman-teman semuanya. Saya closing dengan sebuah kalimat seperti ini. Hiduplah berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan arsip. Agar hidup teman-teman lebih sip. Oke? Sip. Oke. Sekian dari saya, Tony Saputra. Saya kembalikan ke Kakak Celia. Oke, Kak Tony Saputra, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami dan juga sudah memberikan materi luar biasanya kepada finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.